Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jamil yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita dapat bersilaturahmi di majelis ini untuk kajian, dan biasanya kajian bersama saya yaitu kajian tafsir Al-Quran. Nah, pada malam hari ini sebagaimana disampaikan tadi, kita berharap memperoleh berkah dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah hidup dan perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang bahkan secara nasional itu diperingati sebagai salah satu peristiwa hari besar Islam. Karena itu hari yang bertepatan menurut keyakinan sebahagian kaum muslimin bahwa peristiwanya itu kan terjadi pada tanggal 27 Rajab. Maka pemerintah pun menetapkannya sebagai hari libur nasional, yaitu tepatnya nanti pada hari Kamis yang akan datang. Karena itu maka kita pun pada malam hari ini mencoba untuk mengkaji secara khusus tentang tentang hikmah peristiwa tersebut. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan kepada kita sekalian, baik pencerahan keimanan, pencerahan keilmuan, ilmu, dan juga pencerahan akhlakul karimah sebagaimana tadi disampaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka hal yang pertama yang patut kita yakini dan kita ketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan satu peristiwa yang dibenarkan secara meyakinkan. Subutul hadisatul Isra, jadi ketetapan peristiwa Isra itu dikukuhkan binasil Quran Al-Karim, itu dengan nas Al-Quran yang mulia. Bahkan nasnya itu bukan
keterangan yang samar, tapi bidilalatin qat'iyatin. Ini kalau saya kutipkan dari bahasa Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir, beliau menjelaskannya demikian. Bidilalatin qat'iyatin, dengan dalil yang qat'i, ya, dengan dalil yang sangat pasti, ya, sangat pasti. Bahkan ketetapan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga dikukuhkan dengan banyak hadis-hadis ya, yang diriwayatkan tidak kurang oleh 20 orang sahabat. Jadi peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Jadi begitu kuatnya sehingga diriwayatkan tidak kurang oleh 20 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya an ishrina sahabiyan. Karena itu maka beritanya itu bahwa minal mutawatir. Ini termasuk berita yang mutawatir. Artinya yang mustahil di dalamnya ada unsur kebohongan, ya. Jadi suatu peristiwa yang sangat-sangat penting. Nah, tadi dikatakan bahwa penjelasannya itu berdasarkan nas Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 1. Bahkan secara khusus suratnya itu sendiri dinamai surah Al-Isra. Nah, ini mengapa surah itu dinamai surah Al-Isra? Nah, surah yang ke-17, ya. Itu karena apa? Libtitahiha. Karena surah itu dibuka dengan penjelasan bimu'jizatil Isra. Mukjizat peristiwa Isra lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat peristiwa Isra bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah, ya, min Makkah ilal Madinah. Ini kalau ada min Makkah ilal Madinati lailan, karena memang di sini kalau saya baca dalam referensi yang lain, jadi yang dimaksud Al-Aqsa itu ternyata jalur, ya, yang dilalui oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra itu bukan hanya Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, tapi juga jalurnya melewati masjid, bukan masjid mungkin ya, dulu belum tercipta masjidnya, ya. Tapi melewati juga wilayah yang sekarang dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Jadi kan jaraknya dari Mekah juga memang Al-Aqsa, ya. Aqsa itu sangat jauh, sejauh mata memandang. Al-Aqsa. Dan yang sudah pasti adalah yaitu perjalanannya menuju Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Nah, surat ini juga dinamai surah Bani Israil. Ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, dinamai surah Bani Israil. Nah, Bani itu artinya anak cucu, ya, anak incu, seorang nama Bani teh, anak incu Israil. Siapa Israil itu? Israil itu adalah nama yang Allah berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Nah, li'iradiha qissati tasyarrudihim, katanya. Ini kenapa dinamai surah Bani Israil? Itu karena di sini Allah hendak mengisahkan tentang pengusiran mereka, ya. Pengusiran mereka di muka bumi 2 kali, ya.
bisababi fasadihim, disebabkan karena fasadihim, perbuatan mereka yang memang dikenal suka berbuat kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah sekarang ini pun ketika mereka begitu luar biasa berbuat kerusakan yang sangat sulit kita untuk mendefinisikannya. Apakah ini juga merupakan sebuah pertanda bahwa mereka itu akan menjadi satu kaum yang kembali terusir dan hina, begitu ya? Yang sudah pasti mereka adalah kaum yang hina dina dalam pandangan Allah dan dikutuk juga dalam pandangan manusia. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi peristiwa Isra itu dikukuhkan sekali lagi dengan ayat ini. Coba kita lihat beberapa kata kunci paling tidak dari ayat ini ya, supaya kita merasakan suasana keagungannya seperti apa. Baik, pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita tentang peristiwa Isra ini, itu dia memulai dengan kata yaitu subhana. Subhana. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah narasi itu dengan kata subhana, itu bukan untuk sesuatu yang sifatnya biasa. Itu disampaikan untuk sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Karena itu dalam pandangan manusia, tentu peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang dipandang sebagai sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, ini bisa kita lihat dari asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya kalau kita amati, ya misalnya dalam beberapa riwayat saya lihat asbabun nuzulnya ya itu dikatakan zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Quraisyin al-Isra bihi. Jadi Rasulullah SAW sekembalinya dari perjalanan Isra ini, lalu beliau menceritakan peristiwa itu, walaupun sebelumnya sebetulnya dicegah ya, oleh Ummu Hani ya, oleh Ummu Hani itu saudara sepupunya. Kan beliau berangkat perjalanan itu dari rumah Ummu Hani gitu. Ya, kata Ummu Hani, ini Muhammad, menurutku sebaiknya engkau tidak usah menceritakan peristiwa ini kepada mereka gitu. Karena mereka pasti akan membuli kamu habis-habisan. Oh gitu kira-kira itu kalau bahasa sekarang itu. Kata Ummu Hani itu kalau menurutku sebaiknya engkau tidak usah menceritakan tentang perjalanan ini kepada mereka. Karena kalau kau ceritakan pasti mereka akan mencela kamu, akan membuli kamu, kalau istilah sekarang itu ya. Akan membuli kamu dengan seenak mereka begitu ya. Dan sebagai wanita tentu saja Ummu Hani itu tidak rela menyaksikan saudaranya yang sangat disayanginya itu kalau diperlakukan demikian. Namun Rasulullah memandang bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang harus diceritakan kepada mereka. Apapun responnya yang nanti akan beliau terima. Jadi ternyata benar, watakdibihim lah. Dan ketika Rasulullah menceritakan peristiwa Isra ini, ya, mereka itu hampir sebagian besar mereka itu mendustakan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diungkapkan dalam bahasa Sunda, nah Muhammad ngebohong teh wani bebeakan, kira-kira begitu. Kita gitu tadi diwasakeun.
ngebohong deh mani bebeakan gitu ya. Itu. Jadi beliau itu betul-betul dibully oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy ketika itu. Maka untuk meyakinkan apa yang disampaikan oleh junjunan kita, fa'anzalallahu dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Isra ini. Subhanalladzi asra. Jadi Allah yang langsung memberikan jawaban. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Al-ayat. Jadi inilah lebih detailnya itu dapat kita lihat dalam satu riwayat ya. Ba'du an adan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Isra wal Mi'raj kharaja ila al-Masjidil Haram wa akhbara bihi Quraisy. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas yang dimaksud Masjidil Haram di sini itu tidak terbatas pada titik pusatnya, tapi hakikatnya seluruh tanah Mekah adalah tanah haram. Fata'ajjabu minhu listihalati dalik binadrihim. Dan mereka orang-orang Quraisy itu merasa aneh gitu ya, merasa aneh karena mereka memandang bahwa itu adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Bahkan peristiwa ini bukan hanya menimbulkan kebohongan yang sangat masif di kalangan kaum musyrikin Quraisy, juga wartadda nasun. Dan tidak sedikit ketika itu ada orang yang sudah menyatakan beriman, itu karena keimanannya belum mantap, mereka kembali menjadi murtad. Nauzubillahi min dzalik. Wartadda nafsun mimman amana bihi. Nah, dan kemudian dibalik sikap kaum musyrikin yang demikian mendustakan tadi, ternyata wasa'a rijalun ila Abi Bakrin. Ada beberapa orang yang berupaya untuk menemui Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketika itu tidak sedang berada di tempat itu. Kemudian mereka berusaha untuk mengkonfirmasi ya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an. Faqala, lalu mereka berkata, Abu Bakar berkata, merespon, menjawab apa yang disampaikan oleh mereka. Kata Sayyidina Abu Bakar, in kana qala, jika benar-benar terbukti Muhammad yang mengatakan demikian, itu laqad shadaqa, maka sungguh apa yang ia sampaikan itu benar. Itu. Faqalu, lalu mereka berkata, tasaddaqahu ala dzalik, apakah engkau membenarkannya terhadap berita itu? Qala, kata Sayyidina Abu Bakar berkata semakin meyakinkan, inni la asaddaqahu, itu sesungguhnya aku benar-benar membenarkannya ya. Sesungguhnya aku pasti akan membenarkannya, mengakui secara benar, ala ab'adi min dalik, walaupun berita yang disampaikan oleh Muhammad lebih dari itu pun itu ya, lebih dari itu pun itu. Berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka aku pasti akan membenarkannya. Nah, dari sejak peristiwa itulah maka kita ketahui Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar apa? Mendapat gelar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq. Itu orang yang diakui kejujurannya, ya, diakui kejujurannya. Dan As-Siddiq itu dalam derajat ini, dalam derajat kemuliaan, kesolehan, itu adalah level kedua setelah kenabian. Itu As-Siddiq.
Itu as-siddiq itu adalah level kedua sesudah kenabian. Bahkan kata Ibnu Hazm dalam satu kesempatan, kalaulah ada alhamdulillah sudah diingatkan kita kepada Isa sekedapnya. Nanti kita break lah. Baik. Ibnu Hazm dalam satu kesempatan berkata, kalau saja ada dari kalangan wanita yang diakui sebagai nabi, maka itu sebenarnya ada. Ya, karena apa? Kalau yang jadi patokannya adalah menerima wahyu, maka di antara kaum wanita itu ada yang menerima wahyu. Siapa? Salah satunya adalah ibunya Nabi Musa. Ya. Wa auha ila ummi Musa. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Siapa lagi coba yang menerima wahyu? Siti Maryam. Ya, Siti Maryam. Tetapi karena istilah itu tidak dipopulerkan, ya, itu. Maka untuk tingkat kesolehan tertinggi bagi seorang wanita seperti Siti Maryam disebut namanya Siddiqah. Dalam Al-Quran disebut namanya Siddiqah. Siddiqah. Baik. Jadi jamaah sekalian, inilah beberapa keterangan yang semakin meyakinkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan peristiwa biasa, tapi dia adalah peristiwa yang sangat luar biasa dan amat sangat meyakinkan karena keterangannya itu langsung disampaikan oleh nas Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanalladzi. Jadi itulah dari kata kunci kata subhana. Subhanalladzi asra itu artinya memperjalankan. Jadi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan itu bukan dengan sendirinya, tapi karena beliau diperjalankan. Asal katanya dari kata sara yasra. Nah, kemudian kalau kata santri namanya dimutaadikan menjadi asra, memperjalankan. Ya, bi'abdihi. Ini saya kira menarik nih kalau kita telaah lebih dalam tentang makna abduhu. Ada banyak makna penjelasan dari kata kunci kata abduhu dalam ayat ini. Penjelasan pertama dalam konteks Isra dan Mi'raj. Dalam konteks Isra dan Mi'raj, bi'abdihi di sini menegaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilalui oleh Nabi secara seutuhnya. Dalam arti biruhihi wa jasadihi. Itu satu. Ya, itu dialami oleh Nabi secara seutuhnya, yaitu dengan melibatkan ruh dan jasadnya. Walaupun ya boleh jadi pengalaman yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih terasa dimensi spiritualitasnya itu ya, spiritualitasnya. Jadi ayat ini kata kunci abduhu ini menegaskan sekali lagi bahwa peristiwa itu melibatkan biruhihi wa jasadihi. Ya, dan ini lebih didukung pendapat ini oleh para ahli hadis, ya, para ulama, dan hanya ada 2 riwayat yang menjelaskan bahwa perjalanan itu hanya perjalanan dalam tanda petik, ya, dikatakan sebagai perjalanan mimpi. Itu hanya 2 riwayat, yaitu riwayat dari Muawiyah. Dan ketika itu Muawiyah belum masuk Islam. Itu karena itu riwayatnya itu dinilai lemah. Dan yang kedua yaitu riwayat dari Siti Aisyah. Nah, sedangkan ketika itu Siti Aisyah masih kecil, ya, masih kecil. Jadi beliau belum bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pendapat yang lebih banyak dikuatkan, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa perjalanan ini dilalui
ya secara seutuhnya, yaitu biruhihi wa jasadihi, bukan hanya ruhnya saja. Nah, alasan yang lain, ya sebab kalau hanya ruhnya saja, hanya berupa peristiwa mimpi, itu Allah tidak akan mengungkapkan dengan narasi, dengan kata subhana. Ya kalau mimpi mah biasa saja lah. Orang cerita gitu, cerita ya misalnya, wah saya tadi malam begini, heboh pokoknya ceritanya itu ya. Sampai orang pesona mendengarnya itu. Pas sesudah itu, terus gimana? Itu mimpi, ganteng. Jadi tidak usah dicerita. Dan Ummu Hani juga tidak akan melarang Nabi untuk menceritakan itu. Sebab kalau hanya mimpi itu tidak akan menimbulkan reaksi yang sedemikian menghebohkan itu bagi kaum musyrikin. Nah, itulah beberapa alasan. Nah, saya ingin tadi dalam hubungan konteks abdun ini menarik sebetulnya kalau kita analisa dari kata abduhu ini. Jadi dalam konteks spiritual, mungkin dalam arti tasawuf ya, itu ternyata puncak kedudukan tertinggi seorang anak manusia di hadapan Rabb-nya adalah ketika dia telah memposisikan dirinya sebagai hamba. Jadi kedudukan sebagai hamba itu bukan kedudukan biasa. Ya. Karena itu maka junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat, dimuliakan derajatnya dengan peristiwa Isra ini, justru ketika beliau berada dalam puncak kedudukannya secara spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba. Jadi sebagai hamba itu sekali lagi bukan kedudukan biasa, ya, kedudukan biasa. Dalam banyak peristiwa juga Rasulullah SAW itu sering disebut sebagai hambanya Allah. Misalnya ketika beliau menerima wahyu, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada. Nah, bahkan dalam satu peristiwa ternyata Rasulullah mendapatkan totalitas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala justru ketika beliau dalam posisi sebagai hamba. In kuntum amantum billah. Jika kamu benar-benar iman kepada Allah, wa ma unzila ala abdina, dan benar-benar beriman kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami yaumul furqan, pada hari Furqan. Hari Furqan itu adalah hari yang sangat membedakan mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Dalam peristiwa perang Badar, yaumul Furqan, yaumat taqal jama'an, pada hari ketika bertemunya dua pasukan. Ini pun Rasulullah sekali lagi diapresiasi, ya, mendapatkan backup pertolongan yang sedemikian luar biasa dalam posisi sebagai hamba. Karena itu maka ketika kita berhadapan dengan satu kondisi yang sangat sulit, ya, yang sangat sulit, baik yang berhubungan dengan kondisi pribadi, dalam masalah keluarga, ya, maupun dalam masalah sosial, termasuk dalam masalah kebangsaan hari ini. Menurut hemat saya, seorang pemimpin yang akan bisa menyelamatkan berbagai permasalahan bangsa kita hari ini, justru ia adalah seorang yang lebih mencerminkan dirinya sebagai hamba, bukan orang yang jumawa. Menurut hemat saya, bukan orang yang jumawa. Apa ya jumawa teh? Bukan orang yang adigang-adigung, bukan. Yang dengan kekuasaannya lalu ia cenderung untuk melakukan berbagai cara demi mencapai suatu ambisi, bukan. Itu justru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan pertolongan dari Allah ketika menghadapi situasi
Yang sangat sulit adalah kapan? Ketika beliau benar-benar memposisikan diri sebagai hamba. Mari kita lihat dalam peristiwa Hudaybiyah. Itu peristiwa Hudaybiyah. Ketika itu 1.500 orang. Oh iya. Baik. Sebelum kita teruskan, mari kita simak dulu azan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma bahadihi da'watika wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'su maqama dan dinuti wa'adah innaka la tuhibbul mi'ad. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya kira mungkin karena keterbatasan waktu kita, maka kita hanya akan coba mendalami beberapa kata kunci. Salah satunya kata abdu. Ini akan mengantarkan kita sekalian. Jadi pengalaman perjalanan hidup dari junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru beliau banyak sekali mendapatkan pertolongan dari Allah ketika beliau memposisikan dirinya sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Nah, yaitu salah satu testimoninya yaitu dalam peristiwa
perjanjian Hudaibiyah. Yang ketika itu kalau kita amati dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, kan beliau menandatangani perjanjian. Yang di atas kertas itu perjanjiannya itu betul-betul dibaca oleh orang-orang yang terbatas, ya, terbatas pemahamannya, ya. Jangankan sekelas kita, sekelas Umar bin Khattab ketika itu, ya, ketika melihat butir-butir perjanjian itu, apa komentar beliau? Payah, kira-kira begitu. Payah ini katanya, ini payah, ini perjanjian ini merugikan kita. Itu. Bukankah kau itu seorang nabi? Bukankah kau itu seorang rasul? Bukankah kau itu seorang utusan Allah? Mengapa untuk perjanjian ini saja kau tidak bisa untuk mengambil satu posisi yang lebih menguntungkan, kira-kira begitu. Apa jawaban Nabi? Saya baca dalam beberapa riwayat. Apa jawaban junjungan kita kepada Sayyidina Umar? Sehingga Sayyidina Umar merasa tentram dengan jawaban itu. Itu kata beliau, Rasulullah bersabda, "Ana Abdullah." Aku ini hamba Allah. Jawaban itu yang membuat Sayyidina Umar merasa sangat puas, tenang, menjadi tenang beliau. Umar, "Ana Abdullah." Aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Falam yudhi anni, dan selama aku menjadi hamba Allah, dia tidak pernah mengecewakan aku. Jadi jamaah sekalian, boleh jadi kita selama ini merasa hidup banyak kecewa karena kita belum benar-benar menjadi hamba Allah. Nah, menjadi hamba Allah. Saya dapat tuntunan doa membaca satu risalah, satu biografi salah seorang guru yang sangat saya hormati. Ketika beliau merasakan berada dalam satu beban tanggung jawab yang sangat besar, ya, sangat besar. Itu. Apa doa beliau? Beliau berdoa, "Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Allahumma iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya padamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami memohon. Totalitas dalam kehambaan. Ini saya kira. Ya, totalitas dalam kehambaan. Nah, ini pelajaran penting menurut tema saya ya, untuk kita praktik. Jadi justru siapa yang akan memberi solusi bagi berbagai persoalan, baik dalam konteks kehidupan pribadi, ya, berkeluarga, berbangsa, itu adalah ketika kita, ya, mampu belajar memposisikan diri sebagai hamba. Saya belakangan ini Pak DKM ya, di berbagai kesempatan sering menyampaikan satu tema, yaitu belajar mencintai akhirat. Jadi sesudah peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah SAW melihat begitu luasnya hamparan cakrawala kehidupan yang beliau lihat, pemandangan kehidupan yang beliau lihat. Itu linuriyahu min ayatina itu kan, dalam ayat itu. Apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada junjungan kita bukan hanya pertemuan dengan para nabi ketika di Yerusalem, ya, dan juga bukan hanya pertemuan dengan para nabi ketika di langit pertama, kedua, ketiga, ya. Bahkan diperlihatkan diperlihatkan neraka. Sehingga setelah melihat semua pemandangan itu, dunia bagi Nabi itu nggak ada apa-apa, sangat kecil, gitu. Sangat kecil. Nah, sangat kecil. Dan inilah yang menguatkan mentalitas Rasulullah SAW. Sehingga beliau ketika kembali ke tengah
kehidupannya. Beliau dibekali satu mental yang saya tidak dapat menggambarkan bagaimana begitu kokohnya, begitu tangguhnya, begitu kuatnya, gitu ya. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya. Nah, ya jadi saya mengutip kata-kata Dr. Muhammad Iqbal itu dalam satu refleksi beliau. Kata Dr. Muhammad Iqbal, untung yang dimi'rajkan itu bukan Iqbal, katanya gitu. Sebab kalau Iqbal yang dimi'rajkan, itu pasti dia akan minta untuk tetap tinggal di sana, gitu. Tetap tinggal di sana, di puncak kenikmatan yang tidak pernah dialami oleh manusia siapapun selain Nabi Muhammad. Untung yang dimi'rajkan itu bukan Iqbal, tapi ia adalah seorang sufi sejati. Ini seorang sufi sejati, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia memilih untuk kembali lagi dengan hiruk pikuk, yang penuh dengan hiruk pikuk, dengan tantangan, dengan segala kekisruhannya, dengan segala persoalannya. Beliau lebih memilih, ya. Beliau tidak ingin berada dalam kenikmatan istilah sekarang itu menara gading, gitu ya. Tapi beliau ingin memberikan pencerahan, yukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, ya. Mengeluarkan manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan, ya. Kegelapan dalam akidah kemusyrikan, kegelapan dalam arti kebodohan, kegelapan dalam arti keterbelakangan, ya, itu, dan berbagai sisi-sisi kegelapan yang lainnya. Yukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Nah, karena itu maka kalau saya tidak setuju menyebut oleh-oleh, enggak. Ya, saya kira sholat itu bukan oleh-oleh. Justru itu misi terpenting. Ya, misi terpenting. Sedemikian pentingnya maka Rasulullah diundang secara langsung, tidak disampaikan melalui pihak yang lain. Sedemikian pentingnya sholat itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang secara langsung untuk menerimanya, tidak disampaikan melalui yang lain. Jadi di sini saya kira sumber pencerahan bagi kita sekalian itu selain kita dikuatkan akidah kita. Ini ada satu riwayat bahwa dalam perjalanan Mi'raj itu ada sebuah doa yang sekarang populer kita amalkan. Doanya pendek, tapi itu sangat strategis dalam kehidupan kita. Yaitu doa apa? Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni fahman. Jadi ini menegaskan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukan hanya perjalanan biasa, tapi ia perjalanan ilmu. Bahkan kalau menurut Sayyid Qutb dalam Fidlalil Quran, beliau menyebutnya apa? Isra itu rihlatun ilmiyatun ardiyatun. Beliau menyebutnya itu study tour Rasulullah di bumi. Itu Isra, rihlatun ilmiyatun ardiyatun. Dan Mi'raj beliau menyebutnya adalah apa? Rihlatun ilmiyatun samawiyatun. Perjalanan study tour junjungan kita di langit. Perjalanan ilmu. Perjalanan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Fahman, diberikan kepahaman. Nah, dengan ilmu, dengan kepahaman inilah maka kita diharapkan bisa melakukan interaksi, kontemplasi, merasakan suasana penghambaan tadi, dan sekaligus merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu minimal melalui ibadah sholat kita.
jadi sarana. Makanya itu tidak berlebihan menurut tema saya jika ada riwayat yang mengatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajul mukminin. Sholat itu adalah mi'raj bagi kaum mukminin, mi'raj ruhani sholat itu. Nah, sholat itu. Nah, karena itu pesan terpenting saya kira dari peristiwa ini adalah bagaimana supaya kita memohon, berikhtiar dan memohon kepada Allah supaya lebih khusyuk kita dalam menjalankan ibadah sholat. Karena itu merupakan kunci pembuka kesuksesan, keberkahan dalam hidup. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Yang akan dijanjikan keberuntungan itu. Kunci pertama dan utama adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Nah, karena itu saya kira hikmah yang utama dari kita memperingati peristiwa ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua beserta seluruh keluarga, kita mohon diberi kekuatan oleh Allah supaya dimudahkan untuk mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku muqimas shalah, sebagai seseorang yang mampu mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan demikian juga keturunan. Dan digaris bawahi dalam surat Maryam, salah satu ciri generasi yang buruk itu adalah generasi yang bagaimana coba di situ? Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us salat. Fakhalafa min ba'dihim khalqun. Maka sesudah generasi para nabi, generasi para kekasih Allah, maka datanglah generasi min ba'dihim, sesudah mereka khalqun, satu generasi adha'us salat, yang lemah mendirikan salat. Kalau suatu generasi yang datang yang lemah mendirikan sholat, maka apa yang terjadi selanjutnya? Allah berfirman, wattaba'us syahawat. Mereka akan cenderung mengikuti syahwat. Saya miris sekali menyaksikan generasi kita hari ini. Luar biasa, miris sekali. Setiap Ahad subuh saya kan suka keluar pengajian di beberapa tempat. Saya melewati satu jalur itu, mohon maaf, tetap saya sebutkan di Sumur Bandung itu anak-anak kita baru keluar itu dari satu kafe di situ jam 4 itu dengan berbagai, aduh ya Allah, min ba'dihim khalqun adha'us salat. Maka datanglah satu generasi sesudah generasi para nabi, para kasih Allah, adha'us salat, yang lemah mendirikan salat. Kalau sudah lemah mendirikan salat, wattaba'us syahawat, mereka cenderung mengikuti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayyan. Itu Al-Qur'an itu yang menyatakan demikian. Maka mereka pasti akan bertemu dengan ghayyan. Apa ghayyan? Kekacau balauan. Kekacau balauan. Kacau balauan. Ini kehilangan visi, misi dan orientasi hidup. Nah, karena itu saya kira dengan segala keterbatasan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikaruniai, insya Allah saya kira Allah masih berkenan untuk mendengar doa-doa kita. Allah masih sayang dengan bangsa kita. Kita mohon di tengah suasana para tokoh berbagai perguruan tinggi sudah menyuarakan berbagai keprihatinan mereka. Nah, karena itu kita pun ungkapkan suasana batin keprihatinan kita, setidaknya dengan doa. Rabbana hablana min
azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada banyak doa-doa yang lain, salah satunya ada potongan wala tusallit alaina man lam yarhamna. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Wala tusallit alaina man lam yarhamna. Ya. Jadi di sini saya kira kita sekarang saatnya untuk mengekspresikan, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala kelemahan kita, ya, kita datang sebagai hamba-hamba yang berlumuran dosa dan kita mohon kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk untuk memberi kepada kita seseorang yang insya Allah dapat menyelamatkan bangsa dan negara kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kira punten kalau tidak utuh ya. Tapi kita masih ada waktu, ya, maka kalau ada pertanyaan. Kenapa? Dari maka kalau ada pertanyaan silakan. Kita berkomitmen sampai jam 8. Maka disilakan kalau ada pertanyaan. Maka Bapak-bapak. Bismillah. Baik. Ibu. Mangga Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang pertama pada bulan Rajab itu adanya Isra sehingga kita memang ibadah dari tingkatan mulai Rajab. Saya mendengar beberapa ceramah dari beberapa ulama atau orang yang ahli itu bahwa memang persiapan perhitungan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah dimulai seharusnya sejak bulan Rajab. Yang kami tanyakan apa saja, karena menurut misalnya puasa Rajab dan itu kan ada beberapa pendapat juga bahwa banyak hadis-hadis yang didasari yang menyebutkan misalnya 10 hari bulan puasa bulan Rajab puasa dari 1 sampai 10 dan lain-lain. Itu sebetulnya bagaimana kaitannya? Jadi kalau memang dimulai persiapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dimulai dari bulan Rajab, jadi sebetulnya apa ingin meningkatkan ibadah kita sehingga kita memang pada bulan Ramadan atau khususnya pada Lailatul Qadar itu kita memang sudah siap carinya atau mendapatkannya. Itu mungkin Pak. Ya. Baik. Atur nuhun. Ya. Baik, tadi mohon maaf dengan Ibu siapa ya? Oh, Ibu Eva. Oh, Ibu Eva. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Memang ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah SAW dahulu mereka sudah tatan-tatan kalau istilah orang Sunda itu, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu dimulai dari bulan Rajab. Ya. Saya kira itu bukti keseriusan dari sahabat Rasulullah dan ini yang patut kita teladani. Nah, terlepas dari hal itu, yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan haram yang tersendiri, ditempatkan tersendiri, berbeda dengan 3 bulan yang lainnya. Kan bulan haram dalam 1 tahun itu ada 4. 3 bulan itu ditempatkan secara berurutan.
yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Sementara 1 bulan ini ditempatkan secara khusus, yaitu sesudah Jumadil Akhir ya, dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Nah, mengapa? Ini salah satu rahasianya kalau saya menyebut, mungkin di sini Allah hendak mengkondisikan bahwa ketika kita mulai masuk bulan Rajab, di situ ada semacam bobotnya, something spiritual kalau istilah sekarang itu ya. Jadi untuk meletakkan sesuatu yang bobot spiritualitasnya lebih kuat itu. Nah, sehingga di situ mulai kita pengkondisian. Bahkan ada satu doa, walaupun doa itu setelah diteliti pun ya, itu menurut beberapa riwayat hadis itu hadisnya memang lemah gitu ya. Hadisnya lemah. Doa yang sering dipopulerkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya, bahkan ada yang menambahkan wa hasil maqasidana. Itu doa itu. Tapi sebagai sebuah doa saya kira silakan saja diamalkan, hanya dalam konteks kritik hadis ya. Itu kritik hadis itu derajat hadis seperti itu ya. Itu. Jadi secara keilmuan tetap harus dijelaskan ya, harus dijelaskan ini ya. Harus dijelaskan. Karena itu kalau saya melihat dari perspektif Al-Qur'an, justru Al-Qur'an lebih kuat itu memposisikan bulan Rajab ini sebagai bulan haram. Artinya bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala memuliakan, sehingga jika kita beramal soleh pada bulan itu maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dan kita juga harus berhati-hati ya. Kalau kita berbuat dosa maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Karena itu saya kira ini tepat sekali menurut tema saya ya. Kita akan melakukan pencoblosan di bulan Rajab ini. Niatkan itu sebagai bagian dari amal soleh ya. Jangan dinodai dengan dosa-dosa, jangan dinodai dengan kecurangan-kecurangan. Sebab kalau kecurangan-kecurangan itu dilakukan di bulan haram ini, maka dosanya pun akan berlipat ganda. Gitu ya. Kira-kira begitulah. Ini seruan dari Ustaz ini Pak. Saya tidak punya kepentingan ya. Itu ya. Ini dalam konteks bulan haram ya, dalam konteks bulan haram. Jadi justru kita harus membawa nawaitu ya. Nah, kalau saya melihat Ibu Eva ini ya tentang tadi target Lailatul Qadar, mungkin dalam konteks sekarang itu perubahan. Ya. Ya. Itu Lailatul Qadar itu artinya kan malam perubahan ya. Malam perubahan ya. Malam yang merubah, malam perubahan ya. Cek urang Sunda mah nya rek kieu wae kan gitu. Terus manya rek kieu wae gitu bahasa urang Sunda mah gitu ya. Itu jadi saya kira konteksnya itu dalam konteks pencerahan ya, supaya kita bisa mendapatkan perubahan dalam arti yang seutuhnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara ya. Karena itu kita memohon kepada Allah ya supaya kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan panjang umur, supaya kita dapat kembali menikmati suasana ibadah kita di bulan suci Ramadan ya. Saya kira seperti itu. Ada ibadah-ibadah khusus di dalam bulan Rajab tadi? Baik. Tentu saja salah satu ibadah yang dianjurkan ya adalah ibadah saum. Meskipun di situ tentu tidak ada ketentuan yang harus gini tidak. Tapi kita dikondisikan karena saum itu akan mendidik kita, mengkondisikan kita untuk lebih merasakan suasana spiritualitas tadi. Karena itu
Maka di sini kita mulai berlatih. Baik saum pertengahan mungkin ya, tapi pertengahannya sudah lewat kan? Ya. Itu atau saum saum Senin Kamis ya. Itu. Dan jangan lupa terlebih lagi punten bagi kaum wanita yang masih terikat punya hutang. Maka masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah warning, itu harus segera melunasinya. Nah, kalau masih ada kesempatan untuk ditambah dengan sunnah, tentu itu lebih baik, ya, lebih baik. Jadi saum sunnah tentu sangat dianjurkan. Terlebih lagi nanti kita masuk bulan Sya'ban. Siti Aisyah meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah SAW itu aku menyaksikan Rasulullah, ada Siti Aisyah, saya menyaksikan Rasulullah saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan beliau banyak melakukan saum sunnah yaitu di bulan Sya'ban. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini nanti kita tentu di situ lebih mengintensifkan, terlebih lagi saya kira kecuali bagi mereka yang ini menurut pendapat para ulama, bagi mereka yang tidak terbiasa saum sunnah ada batas waktunya, yaitu sampai pertengahan bulan Sya'ban. Mengapa dibatasi sampai ke situ? Agar jangan sampai mengebut optimal saum sunat ya gitu. Pas masuk Ramadannya sudah ngaleh-ngaleh gitu ya. Sebab bagaimanapun tuntunan ajaran agama kita itu mengajarkan prinsip proporsional ya. Prinsip proporsional. Baik, saya kira mudah-mudahan kajian ini menjadi motivasi bagi kita sekalian ya, untuk supaya kita lebih meyakini terhadap kemukjizatan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita dapat mengambil hikmah yang terpenting, terutama tadi bagaimana kita dididik supaya kita lebih serius untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui ibadah salat. Mari kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah Allah turunkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian, dan semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa dan kehidupan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa madhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.